Dalam Al-Quran, Allah berbicara langsung kepada Bani Israel. Bukan dengan satu janji, tapi 3 janji besar yang membentuk perjalanan sejarah mereka. Janji pertama adalah keistimewaan. Allah menyebut Bani Israel sebagai bangsa yang pernah dilebihkan di atas umat lain pada masanya. Mereka diberi para nabi, kitab suci, hukum, dan wilayah strategis bernama Syam, yang hari ini kita kenal sebagai Palestina dan sekitarnya. Sejarah mencatat masa Daud dan Sulaiman sebagai puncak kejayaan mereka. Yerusalem menjadi pusat spiritual dan kekuasaan. Tapi di sini letak kuncinya, keistimewaan itu bukan hadiah abadi, melainkan ujian. Lalu datang janji kedua. Dan ini yang jarang dibahas. Dalam surah Al-Isra, Allah menyebut secara tegas, Bani Israel akan 2 kali membuat kerusakan besar di bumi. Dan 2 kali pula mereka akan menerima hukuman melalui bangsa yang sangat kuat. Menariknya, sejarah mencatat Yerusalem dihancurkan 2 kali secara total. Pertama, oleh Babilonia pada tahun 586 SM. Kedua, oleh Romawi pada tahun 70 Bait Suci runtuh. Bangsa itu tercerai-berai ke seluruh dunia. Ini bukan tafsir bebas. Ini fakta sejarah yang selaras dengan teks spiritual yang diturunkan berabad-abad setelahnya. Lalu janji ketiga muncul, yang paling kontroversial. Allah menyebut bahwa pada fase akhir, Bani Israel akan dikumpulkan kembali dari seluruh penjuru bumi. Dan lihatlah sejarah modern. Hampir 2000 tahun tanpa negara, tanpa tanah, namun identitas mereka tetap utuh. Tahun 1948, mereka kembali berkumpul di satu wilayah kecil yang sejak dulu menjadi pusat konflik dunia. Secara sosiologi, ini nyaris mustahil. Bangsa lain biasanya hilang setelah diaspora panjang. Yang ini, tidak. Lalu pertanyaannya berubah. Bagaimana jika politik hanyalah alat? Bagaimana jika konflik global bukan penyebab, melainkan gejala dari sesuatu yang jauh lebih tua? Teks-teks lama tidak berbicara tentang kemenangan mutlak, melainkan pertanggungjawaban. Bahwa setiap bangsa yang diberi kekuatan oleh Tuhan akan diuji dengan kekuatan itu. Dan mungkin, sebagian pengetahuan ini jarang dibicarakan karena jika dipahami sepenuhnya, ia bisa mengguncang cara kita melihat sejarah, konflik, dan posisi kita hari ini. Pertanyaannya sekarang satu, jika pengumpulan itu bukan akhir cerita, maka bab apa yang sedang kita jalani sekarang?